Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Kami tim dari Stikes Terapi yang akan bersama-sama untuk bisa meningkatkan kesehatan. Dalam hal ini tentang kolesterol. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, bersama-sama dengan tim yang lain. Sebelum langkah lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri. Saya Suster TRSIB, silakan Ibu. Saya Afin Maria. Monggo. Dan saya Katarina Setia Wijastuti. Nanti kami akan bersama-sama untuk membahas tentang yang pertama, bagaimana pendidikan kesehatan tentang pengendalian kolesterol. Kemudian yang kedua tentang tutorial melakukan pemeriksaan kolesterol menggunakan alat. Kami berharap semoga apa yang nanti akan dijelaskan secara prosedural semoga bermanfaat. Oke, halo, jumpa lagi dengan kami dari Stikes Terapi. Kali ini kami akan mencoba berbagi terkait dengan kolesterol. Bagaimana kita mengendalikan kolesterol untuk mengendalikan penyakit jantung. Yang pertama, kita harus tahu apa itu kolesterol. Kolesterol itu adalah suatu senyawa lemak yang diproduksi oleh berbagai sel di dalam tubuh, dan seperempatnya sendiri itu diproduksi oleh sel di dalam hati. Kolesterol terbagi menjadi dua. Kita sering mengenal atau istilahnya kolesterol jahat dan kolesterol baik. Yang namanya kolesterol jahat atau disebut juga LDL itu singkatannya adalah low density lipoprotein, itu yang dikenal sebagai kolesterol jahat. Sedangkan yang dikenal sebagai kolesterol baik atau HDL adalah high density lipoprotein. Nah, apa sih peran kolesterol di dalam tubuh? Tentu saja kolesterol berperan di dalam tubuh. Karena kolesterol ini berperan di dalam pembentukan sel-sel sehat. Nah, selain untuk pembentukan sel-sel sehat, kolesterol ini juga membantu di dalam memproduksi sejumlah hormon, membantu produksi empedu pada hati hingga menghasilkan vitamin D. Setelah kita mengenal apa itu kolesterol, kita harus tahu kenapa sih kolesterol itu tinggi. Apa penyebab kolesterol tinggi? Yang paling banyak adalah bagaimana pola makan kita. Kebiasaan makan kita yang tidak sehat, contohnya sering makan yang berlemak, jeroan, kuning telur, mentega, biskuit, keju, santan. Kebiasaan-kebiasaan pola makan yang tidak sehat itu menyebabkan kolesterol tinggi. Selain itu, minuman juga bisa menyebabkan kolesterol menjadi tinggi. Contohnya minuman yang alkoholnya. Kemudian selain makan dan minum, ada pula hal-hal yang menyebabkan kolesterol kita tinggi. Contohnya ketika kita sering tidak melakukan olahraga. Kurangnya olahraga atau beraktivitas secara sehat itu dapat meningkatkan resiko kolesterol menjadi tinggi. Di samping itu banyak mungkin obesitas atau kegemukan. Nah, ini juga menyebabkan penumpukan lemak yang salah satunya adalah peningkatan di kadar kolesterol. Kemudian hal yang lain, kebiasaan yang tidak sehat, contohnya kebiasaan merokok, itu juga menyebabkan kolesterolnya menjadi tinggi karena akan berisiko mengganggu elastisitas pembuluh darah. Di samping itu penambahan usia tentu saja. Ketika usia bertambah, maka metabolisme menjadi tidak baik kembali. Nah, kolesterol juga biasanya akan lebih tinggi pada usia yang lanjut. Terkait dengan penyakit, bagaimana beberapa penyakit itu juga dapat menyebabkan kolesterol tinggi. Contohnya ada hipertensi, diabetes mellitus atau penyakit gula, kemudian kelenjar tiroid atau hipotiroidisme yang sering kita kenal. Kemudian ada juga penyakit liver dan penyakit ginjal, ini juga akan meningkatkan risiko terjadinya peningkatan kadar kolesterol. Nah, kemudian terkait dengan
penyebab, kita akan butuh pengetahuan kapan dan mengapa kolesterol itu perlu diperiksa. Nah, kira-kira kapan ya kolesterol perlu diperiksa dan mengapa harus diperiksa? Secara umum, kandungan kolesterol yang tinggi itu kadang tidak dirasakan. Maka, kenapa tidak ada tanda dan gejala? Maka kita perlu melakukan pemeriksaan kolesterol. Kapan waktu yang tepat dilakukan pemeriksaan kolesterol? Kalau usianya seorang yang berusia 20 tahun ke atas, ini sebaiknya diukur setiap 5 tahun sekali. Itu mengetahui bagaimana kadar kolesterol dalam kondisi normal atau ada peningkatan. Apalagi yang dengan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik tadi. Kemudian pada saat kolesterol kita pernah diperiksa, kemudian hasilnya itu lebih dari 200 mm per desiliter, maka sebaiknya cek kolesterol itu dilakukan setiap 3 bulan. Kemudian kalau kadar sudah normal, setelah nanti 3 bulan itu kadar sudah normal, maka paling tidak dilakukan cek rutin lagi minimal 1 kali dalam setahun. Nah, menurut pakar di National Heart, Lung and Blood Institute, ini memang merekomendasikan untuk tes kolesterol pada remaja ini dibagi 2. Yang pertama itu antara usia 9 sampai 11 tahun, kemudian tes kolesterol. Berikutnya ini dilakukan antara usia 17 sampai 21 tahun. Nah, ini secara usia kapan kita harus melakukan pemeriksaan kolesterol. Sedangkan selain dari usia, kapan sih kondisi yang seharusnya atau sebaiknya kita melakukan pemeriksaan kolesterol? Tentu karena suatu penyakit, misalnya kalau memiliki riwayat keluarga dengan penyakit arteri koroner atau gangguan di pembuluh darah. Nah, ini sebaiknya kalau ada riwayat keluarga seperti itu perlu dilakukan cek kolesterol juga secara rutin. Atau bagi bapak, ibu, saudara ini yang mengidap obesitas atau kelebihan berat badan, diabetes mellitus atau hipertensi, tadi juga perlu cek kolesterol secara rutin. Di samping itu, bagi saudara-saudara, bapak ibu yang jarang berolahraga, apalagi yang sering mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, biasanya karena enak gitu ya. Nah, ini sebaiknya juga cek kolesterol secara rutin. Kemudian selanjutnya kita akan bicara terkait dengan setelah kita tahu kapan dilakukan pemeriksaan kolesterol, nah bagaimana kita mengendalikan kolesterol. Kenapa perlu dikendalikan? Karena kita tadi akan berbicara bagaimana pengendalian kolesterol dengan penyakit jantung. Mengapa harus dikendalikan? Karena kolesterol tadi yang dengan berbagai faktor risiko yang memungkinkan peningkatannya, ini terkait erat dengan penyakit jantung. Apa kaitannya? Nah, penyakit jantung ini banyak ditimbulkan karena terjadinya penyumbatan. Apa itu penyumbatan? Biasanya kita sebut itu sebagai ateroma sebabnya. Nah, ateroma sendiri itu menyebabkan atau memicu penyakit jantung yang kita kenal sebagai aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Nah, ateroma itu adalah lemak yang menumpuk di dinding arteri pembuluh darah. Yang tadi kita diskusikan, kolesterol itu adalah salah satu lemak, senyawa lemak ya. Nah, ini menempel di pembuluh darah. Apa selanjutnya yang terjadi jika pembuluh darah itu ditempeli oleh si plak atau ateroma itu? Maka lama-lama dia akan menebal, kemudian akan menyempitkan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah menyempit, maka aliran darah ke seluruh tubuh, ke bagian-bagian yang kecil menjadi kurang lancar. Maka ketika itu terjadi di jantung atau disebut sebagai arteri koroner, arteri di dalam jantung itu arteri koroner. Nah, kalau itu tersumbat, maka risikonya jantung ini akan menurun fungsinya. Nah, ketika proses penurunan fungsi ini, lama-lama jantung kemungkinan ini
ateromanya pecah, kemungkinan pembuluh darah tersumbat dan jantung berhenti untuk berfungsi, maka sering kita mengenal sebagai serangan jantung atau angin duduk kalau di masyarakat. Atau apa istilahnya, tiba-tiba sedang istirahat, sedang berolahraga atau sedang jalan-jalan tiba-tiba pingsan. Nah, itu kemungkinan terjadi serangan jantung. Maka mengapa salah satu hal yang harus kita lakukan adalah mengendalikan kolesterol. Nah, bagaimana cara kita mengendalikan kolesterol? Mencegah kolesterolnya bagaimana? Yang pasti kita kendalikan itu penyebab-penyebabnya. Satu, menerapkan pola makan yang sehat. Tadi bagaimana kita harus mengendalikan supaya kita tidak makan lemak yang cukup tinggi gitu ya. Batasi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol, hindari konsumsi minuman beralkohol. Kemudian jangan lupa perbanyak makan sayur dan buah-buahan karena serat itu membantu pencernaan sehingga lemak bisa termetabolisme dengan baik dan bisa keluar dengan baik. Kemudian bagi yang obesitas, yang mengalami atau kondisinya mengalami peningkatan berat badan lebih, overweight atau obesitas, bahkan kita harus hitung IMT ya. Nah, kalau IMT-nya sudah lebih dari 30 apalagi ya itu obesitas, maka harapannya kendalikan, kontrol berat badan, turunkan berat badan, kemudian kadar kolesterol total ini juga harapannya bisa menurun. Kemudian bagi yang kurang berolahraga, nah ini olahraga ini harus tertib. Seminggu setidaknya 5 kali, minimal 30 menit di dalam satu hari melakukan olahraga. Maka antara 30 sampai 60 olahraga ringan saja, tetapi itu rutin seperti jogging, lari, bersepeda atau berenang. Nah, ini rutinkan supaya selain berat badan juga stabil, kolesterolnya juga pasti akan menurun. Kemudian bagi yang memiliki kebiasaan merokok, mau tidak mau, suka tidak suka, harus berhenti untuk merokok. Tidak bisa kok ditapering off, itu nggak bisa. Jadi itu yang bisa kita lakukan secara singkat. Pertama, kendalikan pola makan ya, kurangi konsumsi makanan yang berlemak, konsumsi makanan yang sehat, kemudian perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan, makanan yang berserat. Kemudian jangan lupa bisa tambahkan makanan yang kaya omega 3. Kontrol berat badan, olahraga teratur, dan hindari merokok. Semoga penjelasan yang sangat singkat ini dapat bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selalu jaga kesehatan, semoga kolesterol terjaga, pembuluh darah sehat, jantung kita tetap sehat. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Setelah tadi kita belajar bersama mengenai bagaimana cara pengendalian kolesterol, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa melakukan pemeriksaan untuk melakukan pengecekan kolesterol menggunakan alat. Yang pertama-tama kita akan pelajari terlebih dahulu apa saja alat yang dibutuhkan untuk kita melakukan pemeriksaan kolesterol menggunakan alat. Alat-alat yang kita perlukan ketika kita akan melakukan pemeriksaan kolesterol menggunakan alat, yang pertama adalah alat ukur. Kemudian yang kedua adalah Lancet device. Nah, yang perlu diperhatikan pada Lancet device, di dalam Lancet device ini tertera dari angka 1, 2, 3, 4 sampai 5. Angka-angka ini menunjukkan tingkat kedalaman jarum yang akan kita tusukkan ke kulit pasien. Angka 1 digunakan ketika kulit pasien mungkin tipis, kemudian angka 5 adalah yang paling dalam. Ketika mungkin kulit pasien itu cukup tebal, kita bisa menggunakan kedalaman jarum 5. Kemudian untuk normalnya bisa menggunakan angka 2, 3, atau 4. Selanjutnya, alat yang diperlukan adalah lancet.
membuka lancet, caranya adalah dengan memutar sampai terlihat bagian jarumnya. Setelah kita buka, kita pasangkan lancet ke dalam lancet device. Kita buka dengan cara memutar juga lancet device-nya. Kemudian kita letakkan lancet ini di bagian berwarna putih. Seperti ini. Jika sudah, kita tutup kembali. Setelah kita tutup, kita bisa menentukan untuk ukuran kedalaman jarumnya. Kita sesuaikan dengan kondisi jari masing-masing pasien. Misalnya kita akan menggunakan di angka 3. Jadi untuk panahnya kita sesuaikan ya dengan ukuran kedalaman. Ini sudah satu garis sejajar ya antara panah dengan angka 3-nya. Setelah itu, ketika kita akan menusukkan lancet jarum ini ke pasien, jangan lupa kita klik terlebih dahulu sampai terdengar bunyi klik. Kemudian alat yang diperlukan setelah itu adalah alkohol swab. Ini diperlukan karena ketika kita akan melakukan pemeriksaan kolesterol harus dipastikan bahwa kulit pasien dalam keadaan bersih ya. Jadi kita bisa bersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol swab. Kemudian setelah itu alat yang diperlukan lainnya adalah test strip. Jadi ini bentuk test strip untuk pemeriksaan kolesterol. Test strip ini nanti kita pasangkan di bagian atas alat ukurnya. Kemudian untuk selanjutnya ada juga chip. Nah, di chip ini sudah tertera ya, ada angka-angka di situ. Ini merupakan kode antara chip dengan test strip itu harus sesuai ya. Jadi di sini bisa dilihat angkanya adalah 9398. Angka ini harus kita sesuaikan dengan kode di dalam tabung test stripnya. Jadi kalau misalnya dilihat harus sesuai antara angka pada chips dengan di tabungnya. Di sini juga tertulis bahwa angkanya adalah 9398. Kemudian yang perlu diperhatikan kembali terkait dengan test strip, selain dari kode tadi, kita juga perlu memperhatikan terkait dengan tanggal kadaluarsanya. Jadi pada tabung test strip ini sudah diberikan informasi terkait dengan tanggal kadaluarsanya. Kita harus perhatikan ya. Jadi ketika kita akan melakukan pemeriksaan kolesterol, jangan sampai sudah kadaluarsa untuk test stripnya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, pada tabung test strip ini juga dijelaskan berapa lama kita bisa menggunakan test strip tersebut. Biasanya ketika ini sudah dibuka, tabungnya sudah terbuka, maka test strip yang ada di dalamnya ini hanya bisa digunakan dalam kurun waktu 2 bulan sejak tabung ini dibuka. Setelah itu tidak bisa lagi untuk digunakan karena nanti memungkinkan hasilnya tidak valid. Untuk selanjutnya, saya akan menginfokan bagaimana caranya memasang chip dan juga test strip pada alat ukur. Untuk memasang chip, kita lihat di bagian belakang. Kemudian kita masukkan, jadi posisinya seperti ini ya, yang ada tertulis angka di bagian luarnya. Jadi kita masukkan di sini sampai
posisinya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bisa pasangkan test strip. Untuk pemasangan test strip, posisinya adalah menghadap depan seperti ini. Di sini ada lubang ya, lubang kecil. Kita masukkan test stripnya melalui lubang tersebut. Caranya kita mengetahui bahwa alat ini sudah siap untuk mengecek kolesterol adalah di bagian layarnya ada gambar berbentuk seperti tetesan air yang berkedip-kedip. Ini berarti sudah menjadi penanda bahwa alat ini sudah siap untuk melakukan pengecekan kolesterol. Kemudian selanjutnya alat yang diperlukan lainnya adalah sarung tangan. Mengapa kita perlu menggunakan sarung tangan? Karena nanti kita bisa kontak dengan darah di jari pasien, sehingga kita perlu menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan. Kemudian ini juga ada bengkok. Bengkok digunakan untuk membuang alat-alat yang sudah kita pakai tadi, yang sudah kotor, kita bisa buang pada bengkok ini. Saat ini kita akan belajar bagaimana cara mempraktekkan pengukuran kolesterol menggunakan alat. Saya sudah melakukan cuci tangan, selanjutnya saya akan menggunakan sarung tangan. Setelah menggunakan sarung tangan, untuk langkah selanjutnya kita masukkan lancet ke dalam lancet device-nya. Kita buka terlebih dahulu dengan cara memutar. Kemudian kita masukkan di lancet device-nya. Jika sudah, kita tutup kembali. Kemudian kita sesuaikan untuk ukuran kedalaman jarumnya. Untuk saat ini saya akan melakukan pemeriksaan kolesterol menggunakan ukuran kedalaman jarum 3. Sudah, saya sudah selesai untuk menyamakan angkanya angka 3 sesuai dengan lens device-nya. Kemudian setelah saya sudah menyiapkan lens device-nya, saya akan menyiapkan alat ukurnya. Untuk alat ukurnya sudah saya pasang dengan chip di bagian belakangnya. Kemudian saya akan memasang test strip-nya. Sampai muncul tanda di layar seperti ada detikan yang menyerupai tetesan air. Ya, sudah siap untuk alat ukurnya. Sekarang saya akan melakukan pengecekan kolesterol. Nah, untuk pengecekan kolesterol seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita harus memastikan bahwa kondisi tangan pasien bersih ya, sehingga kita bisa bersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol. Kita bersihkan dengan gerakan memutar. Jika sudah, setelah kondisi tangan jari pasien sudah bersih, kita bisa melakukan pengecekan kolesterol. Kita klik di lancet device di bagian ujung sini. Setelah darah keluar, kita bisa masukkan ke
ke dalam test stripnya. Kita lihat untuk memasukkan darah, kita sesuaikan arahnya dengan yang ada di test strip. Sampai ada bunyi klik, kita tunggu sebentar untuk bisa mengetahui hasilnya. Hasilnya sudah terlihat ya, hasilnya yaitu 204. Untuk kolesterol normal, kadarnya adalah di bawah 200 ya. Jadi ini cukup tinggi, lebih dari normal ya untuk angka kolesterolnya. Setelah muncul hasilnya, tentunya kita jangan lupa untuk membereskan alat. Kita lepas test stripnya, kita bisa masukkan ke bengkok. Kemudian jangan lupa juga untuk lansetnya kita buang. Untuk jarumnya, cara membuangnya adalah kita tusukkan di bagian penutupnya lanset tadi ya. Jadi kita tusukkan. Setelah jarum tertutup, baru kita lepaskan. Kemudian kita buang ke bengkok. Setelah itu kita bisa melepaskan sarung tangan. Kemudian kita cuci tangan. Demikianlah video yang sudah dibuat mengenai bagaimana cara melakukan pemeriksaan kolesterol menggunakan alat. Semoga dengan video yang sudah kami buat bisa memudahkan rekan-rekan sekalian untuk bisa melakukan pemeriksaan kolesterol menggunakan alat. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Demikianlah tadi telah dijelaskan oleh tim tentang bagaimana pendidikan pengendalian kolesterol dan juga bagaimana menggunakan alat pemeriksaan kolesterol. Kami sungguh-sungguh berterima kasih. Semoga apa yang setelah disampaikan benar-benar menjadi satu langkah, salah satu untuk bisa meningkatkan